Amar Zoni gagal hadir di sidang. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik dinding tebal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terjadi momen yang membuat publik bertanya-tanya. Sidang perkara peredaran narkotika yang menjerat artis Amar Zoni kembali digelar. Namun kali ini bukan isi persidangan yang mencuri perhatian, melainkan absennya sang terdakwa. Majelis Hakim secara resmi meminta agar Amar dihadirkan langsung ke ruang sidang. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan ini tak main-main, meski disampaikan secara formal, di balik penolakan tersebut tersembunyi satu alasan besar yang belum banyak diketahui publik. Apa yang membuat Amar tidak diizinkan meninggalkan tahanan dan mengapa sidangnya tetap harus digelar secara daring padahal pengadilan sudah memberi lampu hijau? Ada pertimbangan serius yang membuat pihak Kemenkumham bersikeras. Ditjenpas bungkam permintaan hakim, tetap online. Permintaan majelis hakim bukan tanpa dasar. Dalam kasus hukum lain, terdakwa bisa dihadirkan langsung ke ruang sidang sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan terbuka. Tapi berbeda dengan Amar Zoni. Rika Aprianti, selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dari Ditjenpas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan sidang secara daring atau via telekonferensi. Pernyataan itu dilontarkan di hadapan awak media langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 1 Desember 2025. Rika bahkan menegaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan arahan dari atasan tertinggi, Menteri Hukum dan HAM, serta Dirjenpas sendiri. Dengan kata lain, ini bukan keputusan sembarangan. Banyak yang menyebut langkah ini menunjukkan ketegasan pemasyarakatan dalam menangani kasus sensitif. Tapi tentu saja, muncul pula kritik soal transparansi dan hak publik terhadap jalannya sidang terbuka. Disinilah kontroversi mulai menggelinding. Bukan lagi tahanan biasa, tapi narapidana aktif. Alasan terbesar yang membuat persidangan Amar tetap online terletak pada satu status hukum yang menggubah semuanya. Amar Zoni saat ini bukan hanya sekedar tahanan dalam kasus baru. Ia sudah lebih dulu divonis dalam kasus narkotika sebelumnya dan kini tengah menjalani masa pidana di balik jeruji. Ini berarti, dalam catatan Ditjenpas, status hukum Amar telah berubah menjadi warga binaan atau narapidana aktif. Status ini membuat prosedur kehadiran langsung ke pengadilan menjadi sangat terbatas. Untuk seorang narapidana, proses keluar masuk lapas tidak sesederhana menjemput dan mengantar. Ada lapisan protokol keamanan dan pengawasan yang sangat ketat. Dalam konteks hukum Indonesia, narapidana memiliki pembatasan akses keluar masuk kecuali dalam kondisi luar biasa, dan itulah yang membedakan kasus Amar dari terdakwa biasa lainnya. Arahan Menteri, Amar Zoni harus online saja. Tidak hanya menjadi kebijakan internal, pelaksanaan sidang online untuk Amar Zoni ternyata mendapat dukungan langsung dari pimpinan tinggi. Rika Aprianti menyebutkan bahwa semua prosedur ini dijalankan atas instruksi Menteri Hukum dan HAM serta Dirjenpas. Arahan tersebut menjadi pedoman tetap bagi semua petugas lapas dan pihak pengamanan. Ini memperlihatkan bahwa sidang daring bukan semata-mata alasan teknis atau logistik, tetapi sudah menyentuh level kebijakan negara. Di balik keputusan itu, tentu terdapat dokumen asesmen keamanan, risiko, dan pengawasan ketat terhadap narapidana yang dianggap berisiko tinggi. Fakta bahwa seorang selebritas publik seperti Amar Zoni harus mengikuti sidang dari balik layar telekonferensi menunjukkan bahwa statusnya di mata hukum benar-benar dalam sorotan. Dan ini bukan hanya soal menjaga prosedur, tapi juga menjaga stabilitas sistem pemasyarakatan. Ditolak bukan karena hak, tapi karena risiko. Isu yang berkembang di media sosial dan masyarakat adalah soal dugaan pembatasan hak Amar Zoni untuk menjalani sidang terbuka. Tapi Ditjenpas menolak keras narasi itu. Menurut mereka, ini bukan persoalan membungkam, melainkan murni soal pengamanan. Kami mohon pemahaman publik, ini semata-mata demi pertimbangan hukum dan keamanan, ujar Rika Aprianti. Sebagai warga binaan dengan catatan pelanggaran berulang dalam kasus narkotika, posisi Amar tidak bisa disamakan dengan tahanan
tahanan biasa. Bahkan, pihak Ditjenpas menyebut bahwa keamanan dan stabilitas dalam lembaga pemasyarakatan bisa terganggu jika seseorang dengan status berisiko tinggi terlalu sering berpindah lokasi. Maka, proses daring dinilai sebagai langkah paling aman dan netral. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan atas anggapan bahwa sidang online dilakukan untuk menutupi atau menghindari sorotan publik. Apa itu status high risk? Ditjenpas buka suara. Istilah high risk atau risiko tinggi bukan sekedar label sembarangan. Menurut penjelasan resmi Ditjenpas, status ini diberikan setelah asesmen menyeluruh terhadap perilaku, riwayat pelanggaran, serta kemungkinan gangguan keamanan dari seorang narapidana. Amar Zoni dan beberapa terdakwa lain disebut telah melewati proses asesmen tersebut dan hasilnya cukup mencengangkan. Mereka dikategorikan sebagai narapidana berisiko tinggi. Artinya, ada potensi gangguan jika mereka diperlakukan seperti tahanan biasa, termasuk risiko pelarian, pengaruh terhadap narapidana lain, atau bahkan gangguan terhadap jalannya proses hukum. Dalam sistem pemasyarakatan modern, status high risk menjadi dasar utama dalam penempatan tahanan ke lapas tertentu serta penentuan jalur persidangan. Dan untuk Amar, keputusan itu sudah final, statusnya terlalu berisiko untuk keluar masuk pengadilan. Lapas Super Maksimum Karanganyar, bukan penjara biasa. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Amar Zoni ditempatkan di Lapas Karanganyar? Bukan Salemba, bukan Cipinang, melainkan sebuah fasilitas super maksimum yang terkenal akan pengamanan ekstrimnya. Karanganyar bukan lapas umum. Ini adalah tempat khusus untuk mereka yang dinilai memiliki risiko tertinggi. Di balik pagar tinggi dan sistem keamanan, para penghuni Karanganyar menjalani rutinitas dengan pengawasan ketat, tanpa banyak celah untuk interaksi bebas. Penempatan Amar di sini bukan bentuk hukuman tambahan, tapi murni strategi pengamanan. Berdasarkan sistem asesmen Ditjenpas, siapapun yang tergolong high risk secara otomatis dipertimbangkan untuk ditempatkan di fasilitas sekelas ini. Amar bukan satu-satunya, tapi kehadirannya di sana menegaskan bahwa status hukumnya sedang dalam pengawasan maksimal. Bukan sekali, riwayat narkoba jadi faktor kunci. Salah satu alasan mengapa Amar Zoni dimasukkan dalam kategori berisiko tinggi adalah rekam jejak pelanggarannya. Ini bukan kali pertama Amar terlibat dalam kasus narkotika. Dalam catatan publik dan penegakan hukum, ini setidaknya menjadi insiden ketiga atau keempat yang mengaitkan nama Amar dengan zat terlarang. Pola pelanggaran berulang menjadi indikator penting dalam asesmen pemasyarakatan. Setiap pelanggaran tidak hanya dicatat sebagai satu kasus, tetapi dinilai dalam konteks potensi pengulangan, tingkat pengaruh terhadap sesama narapidana, dan risiko terhadap keamanan sistem. Maka tak mengherankan jika meskipun Amar memiliki status publik sebagai aktor terkenal, di mata sistem pemasyarakatan, ia dilihat sebagai individu yang memerlukan pengawasan maksimal. Semua tindakan pengamanan pun ditingkatkan seiring naiknya risiko hukum. Reaksi publik terbelah, hak versus keamanan. Isu absennya Amar Zoni di ruang sidang langsung tak hanya menjadi berita hukum, tapi juga memicu diskusi di ruang publik. Sebagian masyarakat merasa sidang online menghilangkan prinsip transparansi. Mereka khawatir proses daring memungkinkan manipulasi atau intervensi. Namun di sisi lain, banyak juga yang mendukung langkah Ditjenpas. Mereka menilai keamanan lembaga pemasyarakatan lebih penting dari sorotan media. Terlebih lagi, dengan rekam jejak Amar yang berulang, penanganan ekstra memang perlu. Pendukung Ditjenpas menyebut bahwa hukum harus berlaku sama bagi siapapun, termasuk selebritas. Perdebatan ini mencerminkan benturan klasik antara hak individu dan kepentingan sistem. Dan selama kasus ini berjalan, polemik itu belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Publik figur di ujung tali besi, ini baru permulaan? Kasus ini membuka lembaran baru dalam narasi kejatuhan publik figur di Indonesia. Amar Zoni, yang dulu dikenal lewat layar kaca dan sinetron, kini lebih dikenal lewat statusnya sebagai narapidana narkotika. Penolakan untuk menghadirkannya langsung ke sidang hanyalah satu dari banyak konsekuensi hukum yang ia hadapi. Dengan status high risk, kehidupan Amar kini diatur ketat oleh protokol pemasyarakatan.
Ia tidak hanya harus membuktikan diri di pengadilan, tetapi juga dalam asesmen perilaku di dalam penjara. Banyak yang bertanya, akankah ia bisa bangkit? Atau justru ini menjadi titik nadir karirnya? Satu hal yang pasti, cerita ini belum berakhir, dan publik seolah tak bisa berhenti mengawasi setiap babak baru dari kisah panjang ini.